Halo YouTube, selamat bertemu kembali di channel kami. Sebenarnya di awal kita bertemu dulu di channel YouTube ini digunakan untuk pembelajaran pada saat pandemi. Namun kali ini karena pandemi sudah selesai dan kita sudah belajar lagi seperti biasa. Kali ini kita tidak akan membahas tentang pelajaran-pelajaran bahasa Inggris karena saya belajarnya S1 dulu bahasa Inggris dan S2-nya juga bahasa Inggris. Pokoknya kaitannya dengan bahasa. Maka di video berikutnya kita akan sharing, kita akan diskusi kaitannya dengan bahasa pada umumnya, dan kemungkinan nanti kita juga akan diskusi tentang bahasa Inggris. Setelah sekian lama kita tidak membuat video lagi, nah ini adalah video berikutnya berkaitan dengan apa yang sudah saya pelajari di kuliah, di S1 maupun di S2, dan berdasarkan buku yang sudah saya baca. Hal yang pertama akan kita jelaskan atau kita sharing adalah tentang asal-usul bahasa. Pasti kita tidak mengira atau bahasa Jawa niki ujug-ujug iso ngomong gitu. Pasti kita seperti itu. Tapi sebenarnya bahasa itu ada asal-usulnya. Nah, kalau berdasarkan agama, kalau kita beragama Islam ataupun beragama yang lainnya, kita pasti meyakini bahwa bahasa itu anugerah dari Tuhan. Allah itu menganugerahkan bahasa kepada semua manusia. Pasti kita meyakini seperti itu. Jadi semua bahasa yang ada di dunia ini adalah pemberian dari Allah, anugerah dari Allah. Jika Allah tidak memberikan bahasa kepada manusia, pasti manusia juga tidak akan bisa berkomunikasi dan berbahasa. Maka dari hal tersebut, dari keyakinan tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semua bahasa adalah ciptaan Allah. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa lainnya itu adalah ciptaan Allah. Bahkan bahasa Arab juga termasuk bahasa yang diciptakan oleh Allah. Itu asal mula pertama. Jadi patut kita syukuri kita itu dianugerahi bahasa oleh Allah. Nah, kemudian bagaimana bahasa itu bisa digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi? Yang perlu kita ketahui bahwa bahasa itu masuk ke dalam diri kita, itu pasti ada semacam hardware atau perangkat keras ataupun ada organ tubuh di dalam diri kita itu supaya bisa menerima bahasa. Pasti ada organ tubuh seperti itu. Entah di bagian manapun, yang jelas di otak kita pasti ada tempat khusus untuk berbahasa. Bagaimana sih manusia itu bisa memiliki bahasa, mereka bisa berkomunikasi, ada yang berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa lainnya. Bahkan saya pernah menemui orang yang beretnis atau dia itu dari keturunan Timur Tengah, tapi dia bisa bahasa Perancis dan bahasa Inggris, tapi bahasa Arab tidak begitu bisa. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa begitu? Jadi
eh, ketika manusia lahir itu tidak dibekali bahasa apapun, tapi dia punya hardware-nya atau punya komponen yang membuat dia bisa berbahasa. Jadi kosong. Jadi maksudnya begini, komponen itu kosong, tinggal kita mengisi dengan bahasa apa. Nah, bahasa-bahasa yang saya sebutkan tadi adalah software-nya. Jadi tinggal diinstal ke dalam diri kita. Kalau kita pengen bisa berbahasa Inggris, maka perlu diinstal di dalam diri kita bahasa Inggris tersebut. Jadi di sini ada hardware, di sini ada software. Hardware ini tuh kosong. Gusti Allah itu memberikan hardware yang kosong, dan Gusti Allah itu memberikan software bahasa, dan software itu bisa diinstal ke sini. Apapun bahasanya itu bisa diinstal ke dalam diri kita. Nah, karena lingkungan itu juga bisa mempengaruhi bahasa yang kita peroleh. Misalnya tadi ada orang keturunan Arab, kemudian dia hidup di Perancis, maka kesehariannya pasti menggunakan bahasa Perancis, dan dia diinstal menggunakan bahasa Perancis. Bahasa mudahnya seperti itu ya. Jadi dia itu diinstal menggunakan bahasa Perancis, terus menggunakan bahasa Inggris juga. Jadi kenapa kita bisa berbahasa? Karena ada bahasa yang diinstal atau digunakan sehari-hari di dalam diri kita. Seperti ibaratnya sebuah komputer itu bisa menangkap sinyal internet, pasti juga ada hardware atau perangkat kerasnya. Di komputer pasti ada penerima sinyal wifi atau kabel untuk internet, dan penerima sinyal internet, pasti begitu. Begitu juga manusia, di dalam diri kita pasti ada perangkat keras seperti itu, sehingga bisa menerima bahasa, kemudian menggunakannya untuk berkomunikasi. Setelah kita menerima bahasa, pasti kita juga memproduksi bahasa. Perangkat keras yang digunakan atau bagian tubuh kita yang digunakan untuk memproduksi bahasa itu mulai dari telinga, mata, kemudian mulut kita atau organ-organ yang ada di sini, mulai dari leher sampai mulut. Dari hal yang saya jelaskan tadi, kita bisa merasakan kebesaran Allah, betapa maha kuasanya Allah telah menganugerahkan bahasa kepada kita, sehingga kita bisa saling berkomunikasi. Bayangkan apabila manusia itu tidak punya bahasa, maka bagaimana cara mereka berkomunikasi? Pasti akan sulit sekali. Maka kita patut bersyukur dan patut selain bersyukur, kita patut menggunakan bahasa dengan sebaik mungkin. Kemudian ada istilah mother tongue atau bahasa ibu atau bahasa asal atau bahasa asli. Jadi misalnya kita itu tinggal di Jawa Tengah, maka kita akan menggunakan bahasa Jawa. Nah, bahasa yang digunakan sehari-hari oleh lingkungan kita di rumah maupun khususnya di rumah maupun di lingkungan tetangga, kalau kita menggunakan bahasa Jawa, maka bahasa kita ya akan menjadi bahasa Jawa. Berbeda kalau di rumah kita, di lingkungan keluarga,
kita khususnya itu menggunakan bahasa Inggris, maka mother tongue atau bahasa ibu atau bahasa asal kita itu ya menjadi bahasa Inggris. Jadi pernah ada anak yang dia itu komunikasi kesehariannya menggunakan bahasa Inggris dengan orang tuanya, di lingkungan sekolah juga bisa dia menggunakan bahasa Inggris, tapi dia tidak bisa bahasa Indonesia ataupun bahasa daerahnya. Kalau di daerahnya bahasa Jawa ya dia tidak bisa menggunakan bahasa Jawa. Karena apa? Karena kesehariannya menggunakan bahasa Inggris. Jadi untuk mendapatkan bahasa yang diinginkan, misalnya Anda pengen anak Anda itu bisa berbahasa Arab atau bahasa Inggris, bahasa utamanya itu, maka sejak lahir ya diajak komunikasi menggunakan bahasa tersebut. Atau pengen anaknya itu bisa bahasa Jawa kromo, nah ciptakan lingkungan di rumah sejak lahir itu menggunakan bahasa itu, bahasa yang diinginkan itu. Kalau bahasa Jawa ya bahasa Jawa atau basa kromo. Kalau terus-terusan seperti itu, maka bahasa aslinya atau mother tongue-nya itu menjadi bahasa Jawa. Kalau lingkungan keluarganya menggunakan bahasa Inggris, maka mother tongue-nya akan menjadi bahasa Inggris. Jadi menurut saya itu mudah saja menginstal bahasa kepada anak atau memproduksi bahasa. Tinggal lingkungan kita. Kalau lingkungan kita menggunakan bahasa Indonesia ya kan seperti itu. Dia akan hanya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Maka kalau kita lahir di suatu lingkungan yang tidak menggunakan bahasa, kita pun tidak akan bisa berbahasa dengan baik. Mungkin ada di antara kalian yang sudah pernah nonton film Helen Keller. Katanya itu adalah film yang berdasarkan kisah nyata. Jadi ada anak yang tidak bisa melihat sejak lahir dan tidak bisa mendengar. Maka dia tidak bisa menggunakan bahasa dengan baik, tidak bisa memproduksi bahasa dengan baik. Akhirnya ada guru yang mengajarinya apa kuwi sing didemek ngono kae? Ge wong sing ora iso meruh ki apa ya? Dia diajari bahasa menggunakan hal-hal yang bisa dia sentuh. Maksudnya begini, kan indera kita, mata dan telinga itu digunakan untuk menyerap bahasa, untuk mendapatkan referensi bahasa. Karena mata dan telinga itu tidak bisa digunakan untuk menyerap referensi bahasa, maka kita menggunakan indera yang lain. Misalnya tangan kita menyentuh huruf A, B, C dan lain sebagainya supaya kita bisa merangkai bahasa. Walaupun memang tidak bisa kita gunakan untuk bahasa lisan. Maksudnya kalau kita tahu apa itu hurufnya, tapi kita tidak bisa ngomong menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat tersebut, karena kita tidak bisa mendengar referensi pengucapannya. Kita hanya bisa merasakan bentuk hurufnya. Nah, itu silahkan tonton filmnya Helen Keller itu, bisa dicari di YouTube atau dimanapun. Dari penjelasan saya dari awal sampai akhir itu saya
belum mendapatkan ide untuk judul video ini, tapi mungkin bisa diberi judul asal-usul bahasa mungkin gitu ya. Jadi bahasa dari awal sampai di kita, jadi dari awal sampai bisa kita gunakan urutannya tadi. Jadi Gusti Allah menciptakan bahasa, atau Tuhan menciptakan bahasa, kemudian Tuhan menciptakan hardware-nya dan software-nya. Software-nya itu banyak banget, tinggal diinstal yang mana yang mau kita install. Software-nya itu ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, dan lain sebagainya. Tinggal kita install. Gusti Allah itu memberikan pilihan bahasa, tinggal kita yang menginstal. Kemudian sampai di kita menggunakan bahasa apapun. Jadi seluruh manusia di dunia itu menginstal diri mereka dengan bahasa mereka masing-masing. Nah, sampailah di kita bisa berkomunikasi seperti ini. Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia, nah ini adalah bahasa yang diinstal ke dalam diri saya, yaitu bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari video pertama tentang bahasa. Mungkin penjelasan saya tidak terlalu akademis, jadi ini akan saya beri penjelasan ke depannya menggunakan bahasa-bahasa yang mudah saja. Dan itu semuanya bersumber dari buku, bersumber dari pengalaman saya ketika kuliah di S1 dan di S2, dan observasi saya terhadap siswa dan lingkungan yang saya alami. Kalau kalian ada yang tidak setuju dengan apa yang saya jelaskan, silahkan dituliskan di kolom komentar dengan bahasa yang baik dan sopan. Atau kalian mau tanya kaitannya dengan bahasa, silahkan ditulis juga di kolom komentar. Apapun yang ingin kalian tanyakan silahkan ditulis. Insya Allah akan saya jawab dengan bahasa yang mudah atau dengan istilah yang menurut saya itu lebih gampang difahami. Atau mungkin kalau saya belum menemukan jawabannya, ya nanti akan saya cari dulu jawabannya.